You make me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive. No one else knows me like you do. You're my clarity when I can't find the truth. You turn down the noise, whisper your voice to tell my heart you're the only one I need. You always satisfy the emptiness inside. You're my constant conversation, my hello and goodbye. And in my darkest night, you love me back to life. Oh, your words are my salvation, my perfect peace of mind. You make me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive, the only one. Jesus, you're the only one who makes me feel alive, the only one. You're the only one who always satisfies the emptiness inside. You're my constant conversation, my hello and goodbye. And in my darkest night, you love me back to life. Oh, your words are my salvation, my perfect peace of mind. You make me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive, the only one. Jesus, you're the only one who makes me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive. I was running wild, fell in love with the chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping it fake, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind as shadows, now I've seen the light. In my head and my soul, my heart, my all, I know that I know, never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. I've got a million reasons why it can't be the same. You've got me looking forward, never turning my gaze. Forever, God, it's you and I, together till the end of time. In my head and my soul, my heart, my all, I know that I know, never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. Your love is patient, love is kind. Your love is never hard to find. Forever I am yours and you're mine. Alright, alright, oh. Never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. Never have I ever known.
Oke, halo Impactors morning. Gimana kabar kalian? Sebelum itu aku mau ngajak kalian semua yang belum on cam buat on cam, yuk kita rame-rame ngelihat muka satu sama lain, soalnya kita kan cuma bisa ketemu lewat online. Gimana lagi kalau kalian off cam gitu juga bisa ngelihat tuh aku mukanya. Ini loh, aku cuma lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ya emang aku ganteng, aku tahu. Makanya aku ngeliat kalian, muka kalian semua yang lain juga yang ganteng, yang cantik gitu, yang yo meskipun aku lebih ganteng tapi yo Iso ae wah. Siap. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita kan masih pagi ya, ngantuk pasti. Aku yo jujur aja ngantuk, saya pengen tidur lagi, tapi diminta MC. Ya wis. Oke, kalau gitu aku mau ngajak kita buat main. Gamenya ini cuma tebak-tebakan biasa kok guys. Jadi nanti nah ada emoji yang bakal ditampilkan, terus nanti bakal ada pokoknya itu dari emojinya itu bakal menunjukkan sebuah film, kayak misalnya nanti gambarnya tuh ikan Nemo sama ikan apa gitu. Berarti kan filmnya kan Finding Nemo ya, gitu-gitulah. Nanti kalian coba jawab ya. Awas nih nggak sepi, aku keluar dari meet ini sungguhan. Jawabnya ya. Harus jawab lewat chat. Kalau lewat on mic pun jauh lebih bagus. Kalau lewat chat nggak apa-apa lah. Pokoknya nggak boleh sampai nggak jawab. Ini ada 45 orang sampai nggak ada yang jawab belas, ya ampun aku keluar sungguhan. Gak tahu kok. Aku baperan. Sih. Kalau sensitif di mana boleh sensitif. Sikat dong. Ini kelas 7 masih sensitif. Ayo lanjut. Cici Felicia Margaret. Enak. Ayo, ini gambarnya apa ini? Ada. Loh, langsung jawab. Ngecit sih, semuanya ngecit sih. Mungkin sih. Mbak Sebarno ya jawabannya ya, Vel. Curang sih, gak mungkin. Elsa. Ana. Enggak, ini ngecit ini. Ini dihitung enggak ya? Terlalu ini, Bram. Terlalu gampang, Bram. Gak apa-apa, percobaan dulu. Masih awal. Oh ya. Kalau ada yang menang hari ini. Ya, sorry ya. By the way, kalau ada yang menang hari ini, aku kasih OVO 50.000 ya. Aku ya mau, nggak ada. tapi yang paling ini Bram, yang paling banyak ya Bram ya. Oke, kalau gitu ini masih percobaan ya. Buat Pretifa maaf masih kurang beruntung. Oke, next. Yang bener jawabannya apa? Yo, ketok sih, kelihatan sih. Ayo next. Nah, ayo ini filmnya apa ini? Ya ampun, sungguh keluar. Coba nih. Oh, berarti jawabannya adalah Hulk. Semua jawab Hulk ya. Ada yang jawab yes, Mark Ananda. Sorry, ini bukan film yes. Ini filmnya harusnya Hulk ini. Oke, coba kita periksa jawabannya. Oke, Hulk. Berarti yang benar ini adalah Matthew B. Aku tekan terus sih laptop ini. Matthew B. 1, enak. Mana ini anakku ini, Moses? Jawab, Ses. Angel. Oke, kalau gitu kita next ya untuk nomor 3. Apa tuh? Apa ini? Aku nggak tahu sungguhan nih. Tak ngecek sih. Oh alah. Nggak ada yang tahu. Bagi jawaban, Re. Tak kirim jawaban ya. Kamu harus senang tapi. Terus bagi 2 nanti. Oke, jawaban yang pertama ada XI A5. Kamu dari kelas A5. Gila. Nomor 28, Reynard. Gila. Star Wars. Jawabannya apakah benar? Coba di next. Mantap, Reynard ya. Benar sekali kamu. Kelas XI A5. Nggak tahu ada kelas XI A5. Aku tahu kelas 10, 11, 12. Nggak lucu loh, ya ampun. Kok anak sengguyu sih. Ayo next. Apa ini? Gampang sih. Up.
Gak, telat. Telat sama ini. From MHS. Oh, masih itu MHS gue apa? Mahasiswa. Mega High School. Oh, gak lucu. Oke, yang jawaban yang duluan adalah Casey Nathanael. Oke, Casey 1. Iki belum di anu lu. Belum ada jawabannya. Ayo next jawabannya. Nah, iki nggak usah ada jawabannya, kelihatan banget sih. Jessica Shen nih kalau ngomong banget deh ini MC-nya. lanjut. Ayo, nggak ada yang tahu. So iya semua. Bukan Flash. Kamu lo jawab lo sing udah muncul deh. Chat curang ya sih. Mikir yang beda, masih salah semua ini. Ayo, apa ini? Karakternya gak kumisen sih. Ngawur sing bikin ngecit. Oke, aku udah menemukan salah satu jawaban. Ngawur bapakku tidur. Nyebut bapakku. Bergelut kita. Oke. Brediva. Yang benar adalah next. Ya, aku kok langsung nyebut namanya yo. Harry Potter, berarti yang benar adalah Brediva. 1. Lanjut. Apa ini? Ya. Oh, gampang sih. Gampang ini guys, nggak bisa sok. Cupu kalian semua. In the beast. Jawabanmu lu mesti nunggu ono chat baru jawab. Noob. Gak tak anggap sebagai anakku kamu. Oke, yang adalah Pengabdi Setan. Salah lan video nepis ya. Oh, cupu. Sing bener Pengabdi Setan. Pokoknya yang tak anggap Pengabdi Setan. Next. Nah, Pengabdi Setan tuh typo itu. Gak ngawur. Sing bener adalah Break Diva. Diva 2. Ngecet Diva ini. Ayo. Apa ini? Siapa yang jawab? Kindly, Batman, mahasiswa, Juanita Angelina, Batman, Joker. Oh, Joker sih. Nah, yang jawabnya Captain America yang paling benar ini. Dengar Captain America ini suka sama Batman. Ngawur. Gerejo. Enggak, sorry guys, bercandaanku. Oke, di next. Jawabannya adalah Batman. Jadi yang benar duluan adalah Kindly. Saya tunggu ya. Oke, next. Wah, ini udah langsung ada jawabannya ini. Jawabannya dari kelas 7, Bram. The Lion King. Kelihatannya bener nih, coba lihat jawabannya. Next. Oke, Bram dapat 1 poin. Wah, kualifikasi. Siapa bilang MC gak boleh main? Gak ada yang lebih sulit, tak, Bram? Apa? Gak ada yang lebih sulit, tak? Bikin soal bukan aku. Oh. Siapa yang bikin soal? Nepi. Wah, bos Yang bikin soal. Mulai sekarang aku bikin aturan baru, MC boleh main. Aku punya jawaban nih. Next. Oke, ini apa ini? Nggak ada cacing di filmnya. Ada cacing di filmnya. Ada cacing dari filmnya. Itu cacing lah, bukan. Oke, yang benar lah Pak Tarno, benar sekali. Oke, Matthew dapat 1 poin lagi. Gak ngawur. Next jawabannya. Alice in the Wonderland, Casey Nathanael. Casey udah ada ya tadi ya. 2, mantap.
Next. Aduh, gampang. Awas sampai nggak ada yang bisa. Nah bener sih kasihan ini. Pencak silat, suka aku. Oke. Nggak. Yang bener adalah next. Kung Fu Panda. Jadi yang bener itu adalah Casey. Oke, karena ini kita udah main dari main biasa. Mulai sekarang aturannya tak rubah. Yang jawabannya paling salah dan paling lucu tak anggap benar. Nggak ada jawaban yang benar biasa. Oke. Jadi yang jawabannya biasa nggak tak tolak. Itu nggak lucu soalnya. Next. Oke. Jawabannya adalah oke, yang menurutku paling lucu ya. Nggak tahu nih nggak lucu nggak apa-apa. Yang benar adalah mahasiswa Fanya Clarissa, ikatan cinta. Mantap. Ini ceritanya itu ikatan cinta dari dinosaurus yang di kiri dan di kanan, terus mereka itu ketemu di pegunungan waktu mereka lagi daki gunung. Jadi Fanya dapat 1 poin. Oke, lanjut. Kita bikin cerita baru ya, guys. Nah, ini apa ini? Harus yang lucu, nggak lucu tak tolak. Oke, aku udah menemukan jawabannya. Ngeliat. Yang benar adalah dari kelas 11 Angel, suamiku menduakan aku. Jadi ini ceritanya itu suaminya itu tiba-tiba nggak suka sama cewek, tapi suka sama hewan. Jadi selingkuh. Ngawur loh aku ini. Sorry, ini gereja ya. Tapi nggak apa-apa lah, for fun lah ya. Mari kita catat Angel. Oke, lanjut. Jangan lupa dicatat loh ya poinnya. Sudah. Oh. Nah, ini apa ini? Yang bisa jawab. Ini apa ini? Emoji movie tas ini. Oh, salah. Benar sekali. Yang benar adalah Moses Agustinus. Kabar sih. Jadi kalau kalian tahu biasanya di TikTok itu yang biasa komen pakai emo gini biasa ngabar gitu ya, itu Moses Agustinus itu. Gak inside jokes yo, ini buat kalian yang main TikTok biasa Itu benar itu. Lanjut. Ayo jawabannya apa ini? Yang nggak lucu tak minus poin nih. Aku bikin aturan baru ya. Aku kok bikin aturan baru terus ngawur. Ngomong nggak lucu saya lagi. Tak teror rumahmu, aku tahu rumahmu. Aku jadi jahat. Ayo sampai iki mikir semua ya bikin jawaban lucu. Bram ini harus Gak tahu aku mundur. Oke, jawaban yang benar adalah dari kelas 12, Doni Diego C. Kobram ganteng. Enak. Benar sekali. Ini meskipun nggak ada hubungannya, tapi aku suka sama jawabannya. Mantap. Gantengnya langsung on mic. Loh kan emang toh, aku cuma ya apa yo. Yus, pasti ganteng kayak gini kok. Lanjut. Last one lah nutut. Yuk, last one. Nah, ini. Ada yang bisa? Gak boleh sama. Aku nggak meniru copycat. Apa Ratatouille? Oh, boleh. Dari Janice Clarissa. Ratatouille. Pinter. Aduh, gak lucu, Rek. Tapi ya wis lah. Udah habis guys waktunya. Jadi, untuk poin yang paling tinggi dipegang oleh Casey Nathanael dengan poin tertinggi 3 poin. Terus ya udah sisa 1 semua. Ada Diva sih 2 tapi masih kalah. Diva, aku ganteng.
ya guys ya. Soalnya aku tuh pakai ini guys. Pakai skincare. Ngawur wis Mulai gak lanjut jelas, lagi. gak jelas. Oke, thank you, Bra. Hai Impactors, good morning semuanya. Kali ini aku excited banget karena aku bakal bawain host Impactors hari ini. Nah, tapi sebelumnya aku tuh juga excited banget. Kenapa? Karena aku akan mukbang dulu gitu loh guys. Jadi kayak biar kalian tuh nggak dengan perut kosong untuk memulai ibadah, kita juga harus makan dulu. Loh, kayak ini endul banget, kayak cocok miong. Terus ini aku juga punya kayak ramen gitu, tapi kayak super duper pedes gitu loh. Nah, aku takut tumpe-tumpe ini. Nah, udah ini pokoknya tuh kayak endul banget gitu loh. Nah, oke, aku mau sambil kayak nyoba makan, sambil nge-review juga. Aku bakal kuat gak ya untuk habisin ini semua. Jadi aku pertama mau nyoba kentangnya dulu guys. Enak banget. Nah, ini aku ada sosis Kenzer guys. Apa? Oh, enak banget. Terus aku juga punya kayak ini guys. Pok-pok. Enak banget. Oke, next. Next aku mau coba mie ramen. Mie ramen guys. Mie ramen kayak endul banget. Oke, mari kita coba markicop. Pedas guys, pedas banget. Oh my god, ini pedas. Panas lagi. Aku sampai gemeter banget guys. Oke, udah cukup untuk makannya. Kali ini aku bakal kasih tahu apa ibadah hari ini, tema-tema ibadah hari ini. Pasti kalian penasaran kan? Oh ya, tema hari ini tuh adalah kaya dosa, miskin menderita. Itu maksudnya gimana ya? Pasti kalian pada penasaran. Terus siapa sih yang bawain tema hari ini? Jang-jang, Coffee J. Oke, sebelum kita masuk ke ibadah, bagi kalian yang mau kasih persembahan, jangan lupa scan barcode ini. Kalian memberi bukan untuk diberkati, tapi karena kalian sudah diberkati. Oh iya, sebelum kita masuk lagi ke praise and worship, jangan lupa kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, sab syukur Tuhan untuk hari ini, Kau sempatkan kami, Kau berikan kami waktu untuk mengikuti ibadah-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang siapkan hati kami dan pikiran kami sehingga kami boleh fokus tertuju kepadamu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye! Oke, hai Impactors. Waduh, ini aku lihat banyak yang on cam. Mungkin teman-teman yang lain yang bisa on cam, bisa on cam. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Sebentar kita akan masuk ke praise and worship. Buat yang siap, boleh kasih reaction-nya dulu mungkin.
Oke, nice, thank you so much. Mari kita sama-sama berikan yang terbaik buat Allah kita. Kita mau menyembah Dia sama-sama. Walaupun kita nggak ada di satu tempat yang sama, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Amen. Let's worship Him. Kita mau nyanyiin lagu ini sama-sama. Tiba saatnya. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, katakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Allah kita. Sebentar kita akan nyanyiin satu lagu lagi. Biarkan lagu ini jadi doa setiap kita. Mungkin satu hal yang aku belajar dari lagu ini adalah di masa-masa kayak gini mungkin kita seringkali coba kalau misalnya nggak lagi PPKM, nggak lagi pandemi, mungkin kita bisa ketemu satu sama lain, bisa ibadah bareng di gereja sama-sama. Mungkin aku bisa ikut MPLS di sekolah, ketemu teman-teman baru. Mungkin kalau nggak pandemi bisa ospek, ketemu sama teman-teman mahasiswa yang lainnya dan segala macam. Banyak hal mungkin kehendak kita yang nggak terjadi gitu, kemauan kita yang nggak bisa kita capai di masa-masa kayak gini, dan seringkali kita kecewa sama diri sendiri, kecewa sama keadaan, kecewa sama Tuhan mungkin, kecewa sama orang sekitar kita di situasi yang nggak pasti ini. Tapi dari lagu ini aku mau ajak kita sama-sama untuk jadikan lagu ini doa setiap kita, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengikuti Yesus, kita harus melepaskan semua hak kita agar kita bisa mengenal kehendaknya Dia. Bukan kehendaknya kita lagi, tapi kehendaknya Dia. Kita ada di sini karena anugerahnya. So mari kita sama-sama nyanyiin lagu ini, oke? Let's prepare our heart.
bukan semua karena anugerah. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Baik, kita nyanyi lagi dari awal sama-sama yuk. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuat gagah, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba yang berkenan selalu. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya
mengundang Coach PJ untuk memimpin dalam doa, sekaligus masuk ke dalam firman Tuhan. Ya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat waktu-waktu yang indah ini. Tuhan, kami bisa kumpul bareng-bareng meskipun lewat Zoom ini dan lewat lagu ini. Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa panggilan setiap kami bukan hanya sekedar untuk diselamatkan begitu saja masuk dalam kerajaan surga, tapi panggilan setiap kami adalah mengikut Engkau Tuhan. Biarkanlah Tuhan dalam kehidupan kami ini Engkau sendiri Tuhan yang beracara, Engkau yang pakai setiap kami, agar kami menghidupi panggilan tersebut, agar kami bisa selalu hidup dalam rancangan-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Biarkanlah meskipun hari-hari ini kami menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang nggak enak, biarkanlah setiap hati kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang pegang kendali, dan Engkau Allah yang merancangkan segala yang terbaik bagi setiap orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita, berikan damai sejahtera, dan biarkanlah kami itu bisa tetap setia selalu sama Engkau. Thank you Lord Jesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Alright. Yay. Halo everybody. Bagaimana kabar kalian semuanya teman-teman semua? Wow. I'm so happy hari ini. Thank you. By the way, can you give applause untuk kasih emoticon buat Bram, buat Janice, buat host, buat semua pelayan yang udah melayani kita hari ini. I believe kalian semua terberkati meskipun kalian cuma ada di lewat Zoom, tapi kalian semua bisa feel penyembahan, dan gua ngomong itu excellent banget. Thank you so much buat tim yang sudah memberikan waktu kalian, udah invest, udah melayani setiap kami. We are so blessed. Dan yes, hari ini Kak VJ, biar perkenalkan Kak VJ yang akan menyampaikan firman hari ini. Semoga kalian nggak bosen. Dan actually daripada YouTube ada beberapa teman-teman yang pengen kasih feedback. Wah, thank you so much kok udah dibikinin Zoom, ibaratnya lewat Zoom. Thank you Impactors mau provide Zoom, karena di Zoom lebih kerasa kayak ibadah daripada cuma nonton sendirian. Dan yes, I'm happy juga aku bisa ngelihat di layar gue sekarang. Maaf, layar gue ada di sebelah sana. Jadi kalau misalnya gue ngeliat ke sana, itu artinya gue lagi ngeliat layar gue. Gue ngeliat di sana ada wajah gantengnya Justin. Gue udah lama nggak ngeliat Justin. Ada wajah cantiknya Gaby, ada Sharon, ada Angel. Dan gue juga ngeliat di sana beberapa teman-teman yang lain. Ada Vanya juga, ada Diva. Wow, I'm so happy. Hari ini gue bisa ngeliat kalian semua, oke? Kalian bisa dada-dada supaya gue bisa melihat apakah kalian merespon gue dengan sangat baik. Oke, hai Mark, alright. So, bulan ini teman-teman sebenarnya kita lagi bahas tentang uang, oke? Temanya di Impactors adalah bahas tentang uang. Katakan sama-sama uang, oke? Katakan sama-sama duit, oke? Yes. Kita bulan ini lagi bahas tentang uang. That's why minggu lalu Kak Patrick udah sangat bagus banget, udah sangat bagus sharing di tengah-tengah kita ngomong tentang bahwa kita semua dipanggil untuk memberi. Kenapa kita memberi? Karena kita udah terlebih dahulu menerima kasihnya Tuhan. Dan kalau misalnya gue bisa singkat itu jadi satu kata, itu ngomong tentang terima kasih. Waktu kamu terima dari Tuhan, lalu engkau memberi kepada Tuhan dan bagi orang-orang yang di sekitarmu. Buat aku, itu adalah suatu sharing yang sangat memberkati buat aku secara pribadi, dan aku percaya itu bisa memberkati kalian semua. Dan yes, mungkin ada beberapa orang yang bertanya-tanya, kok are you sure di gereja kita lagi bahas tentang uang gitu ya kan? Why kita bahas tentang uang? Karena gue secara pribadi, gue ngelihat ada begitu banyak anak-anak muda yang kalau misalnya curcol dan cerita sama Ko VJ secara pribadi, mereka udah mulai struggle sama yang namanya uang. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, gue tahu PPKM ini bukan hanya sekedar bikin kita happy di rumah karena kita rebahan, tapi lebih dari itu mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mulai stres karena pekerjaan orang tuanya teman-teman yang harus di stop terlebih dahulu. Dan gue secara pribadi, gue juga mengalami hal yang sama, usaha mama gue juga harus stop. Tapi bukan berarti habis itu kalau misalnya kita ada masalah seperti itu, habis itu gereja karena uang ini adalah masalah yang sensitif, akhirnya gereja tidak membahas itu. No, tapi gue percaya di sini bahwa setiap anak muda yang ada di tempat ini, kalian semua dipanggil untuk bisa ngerti dan paham tentang uang. Meskipun kalian masih muda, oke? Dan gue percaya bahwa
Di Impactors nggak ada yang sensi-sensian. Semua anak-anak Impactors adalah orang-orang yang dewasa, oke? Gue percaya itu semua, dan yes, gue juga nggak lagi ngemis, gue nggak lagi minta-minta sama kalian. Jadi please, gue sangat punya hati buat teman-teman semua yang di sini. Meskipun kita masih muda, meskipun kita nggak megang uang yang banyak, tetapi kita perlu untuk jadi dewasa terlebih dahulu untuk mengerti tentang uang itu seperti apa. Oke? Jadi gue nggak akan panjang lebar, gue akan share screen. Wait a minute, gue akan share screen supaya kalian tahu bahwa Coffee J tidak sesat. Nanti Coffee J dipikirnya sesat, oke? Tadi kalau Coffee J kan ngomong gue pengen kalian tuh jadi dewasa, gue akan baca di Efesus 4 ayat 13-15, teman-teman bisa baca di sana bahwa kita semua, oke, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, atau yang diomong di sana kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. So, we need to know, kita perlu tahu bahwa sekali lagi, kenapa kita perlu belajar tentang uang meskipun kita masih muda? Karena kita dipanggil untuk jadi dewasa, teman-teman semua. Waktu teman-teman tadi baca di ayat sebelumnya, kedewasaan penuh. Engkau dipanggil hari ini jadi Impactors, bukan hanya meskipun engkau remaja, meskipun engkau masih usianya masih belasan, meskipun orang lain anggap kamu masih anak-anak, masih remaja, tetapi kita semua dipanggil untuk jadi dewasa. Dan dewasa nggak bicara tentang hanya sekedar ngomong tentang usia, tetapi dewasa itu ngomong tentang bagaimana engkau teguh berpegang pada kebenaran. Di ayat 15 dikatakan teguh berpegang pada kebenaran. So, gue pengen ngajak kita semua hari ini, meskipun kita bahas tentang uang, meskipun mungkin teman-teman di sini ngomong tentang, Kak, itu kan mungkin bagi orang-orang yang mungkin struggle, yang worry tentang uang. Tetapi lebih daripada itu, gue percaya meskipun kalian semua sultan, ada yang ngomong, wah gue sultan, Kak, gue apapun yang gue perlukan udah ini kok, udah pasti tercukupi dan sebagainya. Tapi gue percaya firman ini juga bicara buat kalian semua. Oke? So, kita semua dipanggil untuk jadi dewasa. Nah, sekarang bicara tentang dewasa dalam uang. Oke, dewasa dalam uang. Apakah dewasa dalam uang itu? Maksudnya gimana? Apakah itu bicara tentang, oh, gue harus tahu, Kak, gimana caranya gue bisa investasi. Gue bisa investasi di pasar saham, gue bisa investasi di kripto, gue bisa punya manajemen yang cepat, atau mungkin kalian berpikir bahwa, oke, gue harus masuk baca firman Tuhan setiap hari supaya aku ngerti cheat-cheatnya, bisa supaya auto kaya. Kayak main GTA gitu kan ya, lu cheat, habis itu tiba-tiba uang lu nambah, senjata lu nambah. Apakah itu dewasa uang? Apakah itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Ternyata bukan begitu ceritanya, Bun. Jadi, kalau teman-teman baca di Matius 6 ayat 21, gua akan sedikit cepat di sini karena ini masih introduction, semoga kalian bisa pay attention. Please catat, please foto, please tag Impactors MDC, oke, supaya lebih banyak orang yang terberkati lewat firman ini. Oke, gue lanjutin lagi. Oke, maksudnya dewasa uang gimana? Justru kalau kita baca di Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ternyata teman-teman, ini yang menarik. Perhatikan ini. Ketika kita ngomong tentang dewasa uang, bukan uang yang dibahas. Sekali lagi ngomong, bukan uangnya yang bakal kita bahas hari ini, tetapi hatinya yang kita bahas. Karena uang itu sifatnya netral, tidak berdosa, tapi hati yang berpaut akan uang yang buat kita ini berdosa dan tidak bisa bertumbuh. Karena sekali lagi di ayat ini dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika kita pikirannya dalam pikiran ini hanya segala sesuatu tentang duit, kita naruh rasa secure-nya kita tentang duit, kita worry kalau misalnya nggak ada duit, maka gue bisa ngomong, kita nggak akan pernah bisa dewasa dalam keuangannya kita. Ya, ini nggak salah. Lu nggak akan pernah bisa dewasa dalam keuangan kalau hati lu masih berpaut sama uang. Karena kalau kita masih berpaut sama uang, kalau kita naruh secure-nya kita di uang, maka kita nggak akan pernah bisa lihat Tuhan yang besar itu bekerja dalam kehidupannya teman-teman semua. Gue ulangi, kalau kita masih naruh rasa secure-nya kita, rasa amannya kita,
rasa khawatirnya kita pada uang, artinya kita akan sulit untuk melihat Tuhan yang besar dalam kehidupannya kita. It's like gini deh, it's like gini. Kalau dalam kehidupan ini segala sesuatu tentang uang, it's like this one. Kalian bisa kayak sini, piring cantik. Wah, siapa yang pernah belanja? Emang sengaja gua minggu ini sengaja ubah judul khotbah gua karena kemarin gua habis belanja dan gua belanja something and then gua dapet piring cantik. Was. Gua tahu kalian semua di rumah mungkin pernah beli something and then kalian dapet piring cantik. Entah kalian habis beli MSG, micin ya kan, our favorite food, and then or maybe engkau beli deterjen. Engkau dapat piring cantik. Nah, oke lah, piring cantik. Kita suka kalau misalnya kita beli something, kita dapat bonus. Tetapi bayangkan teman-teman, bayangkan ketika kamu lagi belanja nih sama your mom, ya kan, sama mamamu ke suatu supermarket gitu kan ya. Terus, kalau gue tanya sama kalian, kalau kalian ingin bertumbuh, tubuhnya kalian ingin jadi sehat dan lain sebagainya, pasti yang kalian perlukan adalah kalian perlu makan makanan yang bergizi, benar nggak? Kalian perlu daging, kalian perlu buah, kalian perlu sayur dan lain macam segala hal ya, beli vitamin dan lain sebagainya. Nah, coba bayangkan ketika kalian pergi belanja sama mamanya kalian, terus habis itu mamanya kalian ngomong gini, oke, kita belanja ke supermarket. Our fokus hari ini adalah kita harus dapat piring cantik. Dan kalian dalam kondisi kelaparan. Bayangkan, apakah itu smart? Apakah itu bodoh? Pertanyaannya sekarang. Ketika kita ngomong tentang kita perlu bertumbuh, kita nggak bisa hanya sekedar ngomong tentang kita hanya ngomong tentang duit dan duit. Ketika kita juga secara pribadi, secara tubuhnya kita perlu bertumbuh, kita perlu untuk jadi semakin gede, kita harus sehat. Kita nggak bisa dong, cuma sekedar kita pergi ke supermarket dan cari piring cantik. Yes, ya kan? Get it. Nggak mungkin kan, terus habis itu mama lu ketika lu belanja, terus lu ngomong sama mama lu, "Ma, sinyo lapar," habis itu kita beli daging ya, terus habis itu mama lu ngomong gini, "Sudah Nyo, tenang, kamu masih kecil. Mama udah dewasa. Yang kita cari hari ini adalah piring cantik. Jadi kita beli micin 25 kg, terus kita beli deterjen 25 kg. Gimana caranya, Bun? Lu bisa bertumbuh dengan cara lu makan micin 25 kg. Kan nggak bisa. Lu kan kalau misalnya lu mau bertumbuh, lu pasti perlu yang namanya buah, lu pasti perlu yang namanya daging, lu pasti perlu yang namanya vitamin dan lain sebagainya. Sama halnya itu juga. Dalam kehidupan ini teman-teman, kekayaan itu like piring cantik, uang itu like piring cantik, itu cuma bonus. Piring cantik itu cuma bonus. Piring cantik bukanlah sesuatu yang esensial, yang utama. Tetapi yang utama, yang harus kita cari adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Oke. Hati yang mengarah kepada Tuhan. Hati yang mengarah kepada Tuhan itu yang bikin kita jadi dewasa. Jadi, kalau misal teman-teman tanya nih ya sama Ko VJ, so gimana caranya gue bisa dewasa dalam hal keuangan? Adalah dengan cara hati yang mengarah kepada Tuhan. Itu adalah kunci, itu adalah landasan, adalah base dalam kehidupannya kita. Supaya kita semua di sini, gue percaya, Impactors di sini, meskipun kalian masih remaja, tapi usia tidak membatasi kalian jadi pribadi-pribadi yang dewasa. Oke? Amen? Do you get it? Oke? Gue percaya kalau kalian amin, kalian kasih reaction ya. Gue nggak ngeliat kalian, tapi gue percaya kalian kasih reaction api, kalian kasih senyum, applause, whatever it is. Tapi gue pengen ini jadi foundation dalam kehidupan kalian. Uang bukan segalanya. Well, mungkin ada yang tanya, loh kok, tapi kan uang itu penting. Kalau nggak ada uang, kita nggak bisa makan. Kalau nggak ada uang, kita nggak bisa hidup. Apa yang kita perlukan nggak bisa kita beli. Well, gue tahu kalian semua punya pandangan masing-masing tentang uang, tetapi ada satu firman Tuhan, ayat yang akan kita bahas hari ini di Amsal 3 ayat 7-8. Gue pengen semuanya baca ayat ini sama-sama, meskipun kalian di rumah, meskipun kalian cuma lihat screen, please baca ini sampai telinga kalian mendengar. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak.
Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. So, gue minta gini, kalian yang on cam, kalian semua yang di rumah, meskipun kalian nggak on cam, kalian mungkin lagi tiduran, lagi ngikuti ibadah sambil makan snack. Lu ambil tangan kanan lu atau tangan kiri lu yang lagi free, lu taruh di atas kepala lu, oke, ngikutin gua, oke, taruh di atas kepala lu, and then lu buang. Oke. Kita buang dulu semua apa yang kita pernah punya pandangan tentang duit dan sebagainya, kita buang dulu dan kita biarkan firman Tuhan itu bicara sama setiap kita. Getting this? Are you getting this? Yes, good. So, kita ngomong tentang hati yang mengarah kepada Tuhan. Bagaimana itu dan apakah itu hati yang mengarah sama Tuhan? Di ayat berikutnya, gua akan baca secara cepat di Amsal 3 ayat 9. Dikatakan seperti ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dikatakan di sana, muliakan Tuhan. Kalau dalam bahasa NIV-nya, bahasa Inggrisnya, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Muliakan Tuhan dengan buah, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hati yang mengarah kepada Tuhan itu hati apa? Hati yang menyembah. Poin pertama yang lu bisa catat teman-teman, hati yang menyembah. Kalau lu pengen dewasa, hati lu adalah hati yang menyembah kepada Tuhan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika engkau memiliki segala sesuatu yang ada dalam kehidupanmu, ketika engkau mengikut Yesus, ketika engkau, gua tahu firman Tuhan selalu ngomong gini, lu mengikut Yesus lu harus menyangkal diri lu. Gua tahu bahwa uang itu kalau misalnya kita gunakan untuk segala sesuatu yang kita inginkan rasanya enak. Gua tahu itu. Tetapi lu akan dapetin sukacita kalau kita pakai uang itu bukan untuk diri kita. Tapi kita pakai uang itu untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai uang itu untuk pekerjaan tangan Tuhan. Kita pakai uang itu bukan hanya sekedar persembahan di gereja, tapi lebih daripada itu ketika mungkin ada teman-teman kita yang hari-hari ini lagi isolasi mandiri, lagi butuh duit, kita bisa support mereka, kita bisa kasih mereka uang. Dan gua percaya, itu adalah hati yang menyembah. Engkau memberi bukan karena engkau takut tidak diberkati, tetapi engkau memberi. Kamu memberi, aku memberi, kita semua memberi. Karena kita menyembah Allah. Allah adalah Allah, Tuhan adalah Tuhan, dialah yang bertahta, dialah yang berkuasa atas hidupmu dan hidupku. Udah seharusnya kalau misalnya dia adalah Allah, ya kita mempersembahkan yang terbaik buat dia. Kita memberikan yang terbaik buat dia. Kita menyembah, kita memberikan apa yang kita miliki ini untuk memuliakan dia. Dan gua seneng banget. Gua kemarin waktu gua baca ini, gua menyiapkan ini, gua jadi ngerti. Oh ya, kenapa waktu kita ngomong tentang di gereja kita ngomong tentang persembahan, kenapa kok kita nggak ngomong tentang giving, ngomong tentang pemberian, kenapa kok persembahan? Yes. Karena ngomong tentang persembahan itu bukan hanya sekedar kalian kasih gift yang biasa-biasa aja teman-teman. Tapi ketika engkau memberi, it means engkau sedang menyembah. Dapetin ini. Mengapa namanya persembahan bukan pemberian? Karena waktu lu memberi, ada hati yang menyembah. Gua ulangi, kenapa namanya persembahan bukan pemberian? Karena waktu engkau memberi itu ada penyembahan. Karena waktu lu memberi, lu ngerti betul bahwa uang yang gua kasih, bahwa apapun yang gua miliki, gua kasih kepada Tuhan. Gua pakai itu untuk memuliakan Tuhan, untuk membuat nama Yesus dikenal, untuk membuat nama Tuhan itu ditinggikan. Nama Yesus sudah tinggi sih, cuma kita meninggikan, kita mengucap syukur, kita memuliakan Tuhan. Ini loh, apa yang aku terima ini semua pemberiannya. Jadi, poin pertama, kalau kalian ingin diberkati, milikilah hati yang menyembah. Sudah nggak sih kamu memberi dengan hati yang menyembah, hati yang benar-benar ngerti bahwa yes,
Tuhan, Engkaulah Allah yang berkuasa, Engkau pemilik kehidupanku, Engkau memiliki segala yang aku miliki, dan gue mau balikin ini buat kekal. Bukan sekedar memberi, tetapi gue punya hati untuk yes, gue mau muliakan Tuhan dalam setiap hal yang gue lakukan. So, this is the first point. Kalau kalian pengen growth, okay? Kalian pengen growth, kalian kudu punya hati yang menyembah. So, bagaimana dengan kita? Mungkin ada yang tanya, loh Kak, tapi kalau misalnya gini ya Kak, kan uang itu terbatas hari-hari ini. Gua nggak punya uang yang banyak. Terus Kakak minta aku harus bisa memberikan persembahan, memberi. Lah nanti kan aku kekurangan, Kak. Gimana dong? Nah, lanjutannya di Amsal 3 ayat 10. Ini bagus banget. Dikatakan di sini, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai apa? Baca sama-sama. Sampai apa? Melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hati yang kedua, hati yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya kita adalah hati yang melimpah. Kalau Tuhan itu, aku ngomong, Tuhan itu pasti sayang sama kita. Tuhan itu pasti juga akan menyediakan yang kita perlukan. Kalau tidak disediakan, artinya Tuhan tahu bahwa itu tidak kita perlukan. Ketika kita melihat ayat ini, gua akan back sedikit. Ketika kita melihat ayat ini, dikatakan di sana lumbung-lumbung, dikatakan di sana bejana pemerahanmu. Tuhan itu tahu apa yang kamu perlukan. Tuhan itu tahu lumbung itu adalah sesuatu yang emang dia perlukan. Pada waktu itu culture-nya di sana lumbung-lumbung itu adalah apa yang memang dia perlukan. Bejana pemerahan itu adalah apa yang mereka perlukan, mereka butuhkan. Itu jadi kebutuhannya mereka, yes. Dan janjinya Tuhan sama kita adalah Tuhan itu akan, ini baca di sana, diisi penuh sampai melimpah-limpah. Artinya apapun yang jadi kebutuhannya kita hari ini, kita kudu sadar, kita kudu melihat bahwa yes, kita harus punya hati yang melimpah, bahwa Tuhan itu mencukupi segala yang kita butuhkan. Gua tahu mungkin ada beberapa dari kalian yang struggle, ada beberapa dari kalian yang ngomong kayak, Kak, aku perlu ini, Kak, aku perlu itu, Kak, papaku habis di PHK, Kak, papaku lagi krisis, Kak, orang tua aku lagi krisis. Tetapi gua punya satu janji, bukan gua yang punya janji, Tuhan yang punya janji buat kalian semua, bahwa Tuhan itu akan mencukupi, bahkan melimpahi kalian dengan berkat-Nya. Karena apa? Sekali lagi gua baca di sini, Ia Allah yang menyediakan yang kita perlukan. Kalau tidak disediakan, it means Tuhan punya rancangan yang besar dalam kehidupan. Tuhan punya rancangan yang besar dalam kehidupan. Mungkin kalau kamu nggak disediakan hari ini, itu adalah waktu di mana engkau bisa melihat Allah yang besar dalam kehidupannya kita. Gue selalu percaya, ketika gue butuh sesuatu, gue minta sama Tuhan, tapi Tuhan tidak memberikannya kepadaku. Artinya, Tuhan lagi ngasih direction kepada gue. Bahwa, no, bukan itu VJ yang lo butuhin. Yang lo butuhin yang lain. Jadi gue sediain yang lain. Tetapi ketika gue tahu lo butuh, Tuhan akan provide itu dalam kehidupan. Hari ini, gue cerita sama kalian. Gue sempat beberapa waktu yang lalu, gue pengen untuk ngerakit PC, karena ngerakit PC adalah perlu buat kerjaan gue. Dengan budget yang terbatas, oke. Kebetulan gue disupport sama orang, oke. Karena gue, jujur aja, gue juga tenggat banget, gue disupport sama orang untuk ngerakit PC. Gue waktu ngeliat di Topet, gue search riset harga, gue sempet tanya juga sama Luke, ya kan. Luke salah satu orang yang ngerti tentang PC dan sebagainya. Gue sempet tanya juga sama beberapa teman-teman yang lain yang ngerti tentang PC. Gue search gitu. Dan kebetulan, kalau kalian tahu hari-hari ini tuh, nyari VGA itu is not easy gitu. VGA itu dia yang cewek-cewek, apa sih Kak itu VGA gitu kan ya. VGA itu adalah something prosesor untuk graphic card-nya di PC gitu. Dan gue perlu yang cukup oke karena
perlu untuk ngedit ini dan itu. Nah, singkat cerita, budget gue sangat terbatas. Budget gue sangat terbatas, dan kalau gue nge-scroll di Tokopedia gitu kan ya, wah pasti gue berusaha untuk cari informasi. Gue ngeliat yang ini, yang bagus yang mana, yang sesuai budget yang mana. Oh, gue dapet nih versi yang A gitu kan. Oh ya udahlah, ini sesuai budget, oke gitu. Tetapi lu pernah ngerasain nggak ketika lu habis nge-search di Tokped, habis itu lu buka Instagram, lu buka sosial media lo, terus tiba-tiba setiap kali lu buka Instastory terus ada advertisement, dan advertisementnya itu nunjukin kepada barang yang lu habis cari. Pernah nggak? Gue nggak tahu lu pernah apa nggak, tapi gue pernah mengalami hal itu, dan gue sempat mikir kayak emang sosial media hari ini tuh berusaha untuk mengenal kita, mengenal apa yang sedang kita cari, dan sempat terbersit dalam pemikiran gue, rasanya yang gue beli kurang deh, rasanya yang mau gue beli ini kok nggak sebagus yang di advertisement ya, karena yang ditawarkan itu, yang muncul sosial media itu yang lebih tinggi levelnya, yang lebih mahal gitu kan ya, yang ini cuma single digit, yang ini hampir double digit gitu. Terus gue langsung kayak, bener nggak ya, rasanya gue perlu yang ini dari Tuhan gitu kan ya. Gue ngomong sama Tuhan, rasanya perlu ini, kan Tuhan mencukupkan segala yang kubutuhkan. Gue pakai ayat kayak gitu kan, gue ngomong sama Tuhan. Tapi gue jadi ngelihat gini, bukankah Tuhan itu berjanji bahwa Tuhan itu akan memberikan, kayak tadi aja, gue balik sedikit, memberikan melimpah-limpah dalam bejana pemerahan. Melimpah itu artinya bejanamu yang jadi kebutuhanmu itu akan cukup, dan itu akan melimpah, itu akan keluar, itu akan memberkati yang lain. Tuhan nggak panggil kita untuk jadi orang yang kaya raya, teman-teman. Yang kaya raya hanya untuk diri kita sendiri, no. Tetapi Tuhan hanya memanggil kita untuk kita ini dipenuhi, dan kita bisa jadi berkat. Dan gue dapat quote ini. Gua nggak tahu kalian bisa foto ini, kalian bisa mention ini. Kedewasaan itu muncul karena ada hati yang melimpah, dan dosa itu muncul karena ada hati yang kekurangan. Ketika kita merasa cukup, itu adalah kunci di mana kita merasa melimpah. Itu adalah bukti di mana kita akan menjadi pribadi yang dewasa. Tetapi ketika kita selalu merasa kurang, kita merasa kurang, maka kita nggak akan jadi pribadi yang dewasa. Ketika lu dapat berkat dari Tuhan, dan lu selalu merasa ngomong, ini kurang, kan aku butuh ini, aku butuh itu, aku butuh ini, gitu kan ya. Gua dapat cerita dari teman gua, dia habis nge-search di Tokopedia blues gitu kan ya. Ini cewek cerita gitu. Wah, gua habis nge-search di Tokopedia tentang blues dan Shopee blues gitu kan ya. Terus habis itu muncul dia mikir kayak, enggak bluesku masih bagus gitu kan ya. Terus habis itu dia tutup Shopee-nya, dia buka Instagram, dia buka LA, muncul semua iklannya blues gitu ya, seakan-akan sosial media lagi ngedrive untuk ngomong bluesmu itu sudah jelek, wis ayo beli yo gitu kan ya. Tetapi di situ dia ngomong kayak gini, iya ya, sekarang itu problemnya kita itu adalah sosial media, problemnya kita itu adalah apa yang ada di sekitarnya kita, seakan-akan mereka ngedrive kita untuk selalu ngomong kurang. Tapi gue harus ngomong, kalau lu masih merasa kurang, lu nggak akan pernah jadi dewasa. Tapi orang yang dewasa itu punya hati yang melimpah. Mereka tahu bahwa Tuhan itu menyediakan yang kita butuhkan, dan Dia akan memberikan yang terbaik. So, poin yang kedua, hati yang melimpah. Dan gue akan langsung kesimpulan. Kesimpulan gue adalah, please, sekali lagi, kalau ngomong tentang dewasa dalam duit, itu bukan ngomong tentang duit, tapi itu ngomong tentang hati. Itu kayak piring cantik, bukan uang yang jadi utamanya yang bisa bikin lu dewasa, tapi pribadi Tuhan itu sendiri. Hati yang mengarah kepada Tuhan itu yang bikin lu jadi dewasa. Dan gimana caranya kita bisa punya hati yang dewasa? Gampang banget. Bukan gampang banget sih, ini sulit, tetapi ini bisa kalian praktekkan di rumah. Yang pertama adalah punya hati yang menyembah. Sekali lagi, hati yang ingin memuliakan Tuhan sekali lagi. Dan apakah itu? Yang kedua adalah hati yang melimpah, hati yang merasa cukup. Dan gua akan close ini dengan sebuah kisah. Ada mentor gue yang dia selalu ngomong gini, dia selalu cerita gitu. Ya kadang suatu hari dia cerita sama gue, bukan Kak Betuel mentor gue, tapi ada salah satu mentor yang ngomong,
iya, aku ini rasa dia cerita sama gue, aku rasa aku perlu untuk ganti mobil gitu. Dia ngomong, iya karena mobilnya ini udah tua, udah lama yang aku pakai. Terus dia doa sama Tuhan, Tuhan aku minta mobil gitu. Tapi nggak dijawab sama Tuhan. Padahal itu menurut dia adalah sesuatu yang dia butuhkan. Tapi suatu kali ketika ada orang yang temannya dia yang sudah berkeluarga, yang perlu mobil yang jauh lebih besar, dia minta untuk didoain. Bro, tolong doain aku dong. Temannya mentor. Bro, tolong doain aku dong. Aku perlu mobil nih, aku perlu berkat. Terus si mentorku ini dia doain orang ini. Dan lu tahu apa yang terjadi ketika mentor gue doain orang ini dapat berkat untuk bisa dapat mobil. Dan itu nggak sekali guys. Ketika ada orang lain yang cerita sama dia, Kak aku perlu kerjaan, Kak aku perlu modal untuk usaha aku dan sebagainya. Mentorku ini cuma doa sama Tuhan, Tuhan aku pengen untuk bantuin orang ini. And guess what? Apa yang Tuhan katakan? Tuhan mencukupi kebutuhan mentorku ini. Tapi itu bukan hanya sekedar berhenti di mentor and then selesai. Enggak, tetapi yang dari mentor ini meluap, melimpah. Tuhan kasih mentorku ini uang plus, uang bonus untuk bisa berkati anaknya ini yang lagi butuh pekerjaan. Di sini gue sadar, di sini gue mengerti bahwa Tuhan itu menyediakan segala yang kita perlukan. Gue yakin, gue percaya itu. Tapi nggak berhenti di sana guys. Jadilah berkat buat orang lain. Oke. Minggu ini, beberapa waktu ini gue sama Kak Betwell, sama Cik Intan, sama Kak Shuling, sama Kak Susi juga, Departemen Intergenerasi, kita punya gerakan, kita punya challenge buat diri kami masing-masing, adalah proyek isolasi mandiri. Aku tahu mungkin kalian udah pernah dengar banyak orang yang isolasi mandiri, terus habis itu, ya Kak, kan ada dapur umum, dapur apa yang bisa support mereka. Tetapi gue juga ngerti ada begitu banyak orang jemaat yang juga nggak tercover meskipun mereka pakai itu semua. Dan gue dan teman-teman ini, gue tergerak untuk memberkati teman-teman yang isolasi mandiri, yang sendirian di rumah. Yang mereka cuma ngekos sendirian, kena COVID, which is badan mereka lemes, mereka nggak bisa nyiapin buat makanan mereka sulit untuk bergerak, mereka mungkin ada yang sesak nafas dan sebagainya. But kami Impactors, kami teman-teman intergenerasi, kami bergerak bareng-bareng. Kami punya proyek isolasi mandiri. Kami mau support mereka makanan, kami support mereka obat, kami support vitamin. Dan ini adalah salah satu fotonya. Ada Kak Iyut. Kak Iyut itu dia ngekos di sini, dia kerja di Benikasi, dia jemaat MDC. Dan kami support, ngasih makanan, ngasih obat, ngasih vitamin. Karena nggak ada yang support dia. Dan yes, hari ini dia udah sembuh, hari ini dia udah pulih, dan gue sangat terberkati waktu memberkati teman-teman yang lagi isolasi mandiri. Ada dua sebenarnya teman-teman proyek yang kita bareng-bareng, tapi juga ada beberapa teman-teman yang aku support secara pribadi, dan gue sangat terberkati secara pribadi, karena waktu lewat proyek ini, kadang itu gue harus ngomong jujur, kadang di tabungan gue, uang gue tipis, uang gue nggak banyak. Tapi ketika gue berdoa, Tuhan, gue mau memberkati ini anak, gue mau membantu ini anak, Tuhan bisa support, Tuhan tiba-tiba ada orang yang support, ngasih uang, ada orang-orang yang tiba-tiba ngasih vitamin, which is vitaminnya itu bisa gue kasih sama orang yang lain, dan gue cuma amazed sama Tuhan, karena Tuhan itu berjanji, Tuhan itu akan memberikan berkat sama kita, supaya kita bisa diberkat. Dan ini adalah challenge juga buat kalian. Gue nggak buka di sini, supaya kalian, Ko Vijay lagi ngemis ya artinya khotbah habis ini. Enggak guys, gue nggak ngasih nomor rekening di sini, gue nggak kasih, lu harus langsung ngasih, gue nggak memaksa kalian untuk memberi, tetapi kalau kalian siap, kalian mau punya hati yang menyembah, kalian mau punya hati yang melimpah, you can DM me secara private ya, @chefvjking di Instagram, chefvjking, and then kalian ngomong sama gue akan kasih nomor rekening, dan gue akan open secara terbuka sama kalian apa yang jadi pengeluarannya kita hari ini untuk uang-uang tersebut. Gue akan terbuka, karena gue percaya bahwa setiap kita itu
diberkati oleh Tuhan untuk bisa jadi berkat buat banyak orang. Why not kita pada saat hari-hari ini di masa-masa krisis kita juga bisa memberkati banyak orang yang lain. So I hope gua close dengan hal itu semua. Gua ngajakin kalian untuk join, tetapi gua tidak memaksa. Sekali lagi, kalau kalian siap, please kalian bisa DM me. Kalau kalian enggak, it's okay. Di masa muda gua juga sulit untuk berbagi sama orang, tapi gua tetap minta sama Tuhan untuk membantu gua untuk gua bisa jadi dewasa. Karena sekali lagi, Tuhan mati di kayu salib itu bukan hanya sekedar nebus kamu, tapi Tuhan mati di kayu salib itu juga untuk mendewasakan kamu dan mendewasakanku dalam segala hal, termasuk dalam hal keuangan. So, itu aja yang gua mau bagiin. Aku berharap itu bisa memberkati kalian semua, dan mari kita berdoa bersama-sama ya. Yuk. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami bukan hanya sekedar dipanggil Tuhan untuk jadi anak-anak-Mu yang diselamatkan, yang hanya sekedar masuk dalam kerajaan sorga, tapi more than that, Tuhan, Engkau memanggil setiap kami untuk kami bisa jadi dewasa, jadi pribadi yang dewasa dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak impactors yang hadir di tempat ini, mereka yang udah ngasihin, dedikasiin, investasiin waktu mereka 1,5 jam every week untuk mereka dengerin firman, untuk mereka muji sama-sama, untuk mereka go join dalam kontak. Nggak ada sesuatu pun yang sia-sia, Tuhan. Aku percaya setiap mereka akan Engkau tumbuhkan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam Engkau. Dan aku percaya Tuhan, waktu firman ini Engkau sampaikan kepada setiap kami, termasuk kepada hamba-Mu, Engkau punya purpose yang besar. Engkau pengen untuk setiap kami ini dewasa dalam hal keuangan kami. Kami tahu mungkin hari-hari ini kami lagi seret, kami lagi nggak punya apa-apa. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan itu menyediakan segala yang kami butuhkan. Biarkanlah hati kami tertuju sama Engkau, Tuhan. Biarkanlah waktu kami diberkati oleh Engkau, hati kami juga mau untuk menyembah Tuhan, memakai apa yang kami terima ini untuk bisa jadi berkat buat banyak orang, untuk bisa memuliakan nama Engkau. Dan biarkanlah hati kami juga hati yang melimpah, hati yang merasa bahwa berkat ini cukup dan lebih dari cukup, dan ini harus dibagi kepada orang lain. Kami percaya Tuhan, nggak ada satupun firman yang terbuang sia-sia, nggak ada satupun kebenaran yang terbuang sia-sia, tapi hari ini kami bisa yakin dan percaya. Tuhan, kami mau lihat pekerjaan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Hati kami mau dewasa, Tuhan. Pakai kami untuk jadi pribadi yang dewasa. Thank you, Lord Jesus. Ini doa kami. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Alright. Oke guys, yang sudah sesuai seperti yang kalian lihat, ini udah pada habis dong. Ya ampun. Nah, ibadahnya hari ini gimana nih? Pasti oke kan? Pasti memberkati kan? Oh, jelas dong. Oke. Setelah ibadah ini selesai, kalian juga bisa ajak ke kontak kalian. Yuk kita kontak bareng, kita sharing bareng, kita bahas ibadah hari ini. Apa sih yang kita dapat hari ini? Kalian bisa kayak Zoom bareng, terus kalian bisa line bareng, WhatsApp bareng, dan jangan lupa kalau misalnya stay at home ya guys, tetap jaga kesehatan. Dan kalian yang mau kayak mukbang ala aku kayak gini tuh, oke, ditahan dulu pergi keluarnya, sekarang tahan dulu. Tetap stay at home di rumah, kalian bisa kayak pesen Gojek atau apapun, kalian bisa kreasi di rumah sendiri. Dan aku juga bakal kasih kayak sedikit treat lah buat kalian. Untuk makanan ini aku kasih 8/10 karena ada kayak pedes gitu loh guys. Terus yang ini aku kasih 9/10 karena itu memang benar-benar endul banget, kayak enak, wajib dicoba. Oke? Nah, dan juga kalian yang mau terupdate sama Impactors, jangan lupa follow IG-nya Impactors. Oke? Bye bye Impactors, see you next week. Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours.
can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be